Yang lagi seru apa? Yang lagi seru ngomongin tentang berondong ya Mbak? Aduh, berondong. Iya. Gimana Apa itu ceritanya kalau ditaksir sama berondong? Mau nggak Mbak? Gak udah tua. Udah tua sama aku juga. Capek. Udah capek. Males ya ngurusin Ada berondong. gak akan mungkin ada yang naksir juga. Ya kalaupun naksir juga diragukan ya Mbak ya. Beneran naksir apa enggak gitu. Tapi Berat berat lah. Berat. berat bohongnya. Papa hijau suruh minum. Ya, makasih ya. Papa hijau. Mbak Mira berarti minum itu. Ya, kalau ini suami mah rutin. Mbak Mira? Ngikut aja dikasih. Kalau dia minum, saya dikasih. Oh jadi Mas tuh rajin ya minum? Minum ini, minum itu, apa pokoknya udah aku ngikutin aja, disuruh minum ini, minum. Jadi Yang penting bukan baygon. jadi kebawa ya. Berarti bagus dong. Mbak aku lihat loh di Instagram itu Mbak Mira tuh nari ya. Oh, dansa. Oh iya dansa Iya, kan? sama Mia, sama Dito, sama cucu. Oh iya. Iya, dan nih fotonya. Dita ikutan. Dito itu malah lebih pintar dari aku. Oh iya ya. Itu kenapa sih ide awalnya kenapa pengen dansa gitu? Pertamanya kan mau olahraga tapi COVID. Jadi kita tuh kan takut mau keluar-keluar gitu kan. Jadi apa yang di dalam rumah? Dito les taekwondo. Terus ini apa? Ya udah Mia, kita dansa aja. Kebetulan si guru dansa itu istrinya temen aku. Ya udah, Seminggu berapa kali? 2. Kadang-kadang juga kalau keluar kota gini kan berhenti Sejam. 1,5 jam. 2 jam Wow, lah. 2 jam. Ih, 2 gila 2 jam. Iya, nih Dito nih. Ini Dito kan, coba aku nggak pakai kacamata. Nih, Dito, cucu tuh. Mau dia ya? Mau. Tuh. Dansa apa aja Mbak? Apa aja yang diajarin, line dance lah ya sama Oh line gininya dance tuh. ya. Iya kan? Keringetan nggak Mbak? Wah, bukan keringetan lagi. Kita di sini harusnya dansa ya tuh. Sampai buka baju kan Dito. Karena kepanasan ya. Keringetan. Tuh. Hebat loh. Terus tenis masih? Dulu waktu di itu masih di Pasuruan, di sini kan susah, nggak ada yang nemenin tenis. Pengen sih kalau ada sih mau. Tuh. Makanya Mbak Mira tuh aku kenal Mbak Mira Oh ya, masih tukang tenis ya. berapa ya? Masih ya? Berapa belas tahun yang lalu kita ya Mbak? Aku masih tenis sama Yeni ya. Waktu Dulunya Prama di sini ya? kelas 1 SMP, berarti itu tahun berapa itu? Masih. Berapa tahun yang lalu ya? Awal 2000-an lah ya. Ya udah aja, Prama tahun 91 lahir, ditambah kalau SMP tambah 13 kan. 2004. 2004 Mbak Mira aku kenal dari dulu sampai sekarang. Begini aja. Begini aja Kagak tua, menua. awet tua. Nggak menua dia sama sekali. Justru awet tua dari dulu tua. Bener loh Mbak, berarti. asli aku sampai Mbak Mira itu kulit bagus banget. Aduh, jangan begitu, saudara-saudara. Usia segini loh kulitnya Udah kepala kalah. 6 loh ya, gila ya. Kepala 6 loh ini kalah loh aku. Enggak, ini kan juga sama. Nggak berubah. Nah Mbak, aku udah tua. Sama lah, apalagi aku. Jauh bedanya. Kerut. Maksudnya Mbak Mira nggak kelihatan gitu. sama sekali. Hebat lah. Lucu ya. Mau Mau anak gitu cowok ya. belajar dansa gitu. Itu. Gimana neneknya aja. Seru ya kalau punya nenek kayak Mbak Mira, funky gini gitu. Nih dia nggak mau cukur sama aku, dia diikat. Diikat. Persis kayak Prama waktu dulu ya. Mirip Banget ya, loh. Ya Anaknya Mia tuh mirip banget sama Prama. Iya. Seru. Gitu. Mbak Mir, sekarang yang usaha Mbak Mira yang bioteknologi itu apa sih, di bidang apa sih tuh? Oh, lab genetik ya. Oh, genetik lab ya. Tapi belum. Sekarang tuh kerjasama sama Unpad, bikinnya di Unpad untuk periksa COVID. Oh, untuk periksa COVID. Itu teh dipakai itu. Mbak, ceritain. Sambil nabung nanti kalau udah terkumpul banget pengen bikin genetik lab. Mbak, genetik lab itu apa sih Mbak? Kan Jadi kita orang awam nih ya, kan nggak begitu paham gitu. Apa sih Mbak?
Jadi sekarang tuh kan lagi trennya kalau orang-orang tuh mau tahu dia pembawa penyakit apa gitu-gitu tuh bisa diperiksa sekarang. Karena kayak Angelina Jolie kan, dia kan udah operasi ini, operasi itu, karena dia waktu eh, periksa genetik itu dia akan membawa faktor misalnya nantinya CA di rahim atau CA di ini atau Ya, ada yang aku dengar dia tuh udah operasi payudaranya karena dia kan tahu dia akan kena kanker payudara. ya itu. Jadi sekarang orang-orang tuh banyak yang gitu. Jadi dia tuh bisa periksa nanti, dia bisa tahu apakah nanti dia ada kecenderungan diabetes atau gimana. Itu ada sekarang, jadi kayak ada pola untuk kita periksa ya. Nanti kita ketahuan kita tuh pembawa genetik apa aja yang Jadi bisa jadi lebih hati-hati. Nah, itu ada terapinya mungkin ya nanti. pemeriksaannya melalui apa Mbak Mira? Darah, cuman pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah. Oh, Canggih dong Mbak. canggih lah, kita ada kit-kitnya. Tapi pasti mehong ya. Ya mungkin lama-lama enggak. Awal-awal Kayak mahal. autis tuh kan gitu kan, banyak disleksia kan. Oh, sampai segitu bisa diketahui semua kayak gitu. Itu ada terapinya, jadi kerusakan gennya di mana. Itu buat orang yang udah hidup seperti ini atau janin? Janin bisa, kalau pada ibu-ibu yang rawan kehamilan, misalnya kehamilan di atas usia rentannya di atas 35 atau apa, pas kehamilan bisa diperiksa nanti janinnya apa, takutnya kan nanti ada kelainan ya gitu ya. Ya semuanya sekarang serba canggih lah ya, jadi pemeriksaan tuh diawali sebelum terjadi. Kita kalau mau lihat labnya biar bisa diterangin nanti. Labnya udah ada Mbak? Ada. Sekarang tuh labnya masih secara COVID karena untuk genetik kan kita perlu modal besar ya. Tapi nanti ketemuin deh sama yang ahlinya, Prof. Ani Melani. Hebat ya Mbak Mira tuh. Ya nggak hebat. Jadi kalau ketemu sama Mbak Mira, aku tuh merasa banyak banget wawasan yang aku dapetin. Dulu Mbak Mira itu kuliah biomolekular itu cantik. Bikin kamu sama gelas. Mbak Mira itu Bikin. Mbak Mira itu juga hobi craft kan. Ternyata tukang sekali saya ya. Iya, dia seni juga ada. Tuh bikin apa ini, apa? Masker. Kemarin itu, aduh, hebat lah. Mbak Mir, aku inget dulu ya, Mbak Mira pernah cerita tentang bakteri yang bisa mengurai sampah. Oh, itu zaman dulu ya. Itu bayangin 20 tahun ya, mungkin 15 tahun yang lalu, bakteri pengurai sampah itu sebenarnya sudah ada Mbak Mir ya. Jadi sebenarnya masalah sampah itu sebenarnya bisa sangat mudah diselesaikan dengan bakteri itu. Tapi ternyata tidak bisa dilaksanakan juga. Alasannya Macam-macam ya. Kurang populer juga. cantik tuh Mbak, itu kira-kira kenapa ya nggak bisa diaplikasiin gitu, padahal kan itu bagus banget ya, udah ramah lingkungan, aman, terus menyelesaikan masalah sampah yang menggila gitu. Penelitian mungkin lebih luas lagi ya. Kalau dulu kan mungkin skalanya masih laboratoris ya, mungkin ya kecanggihan teknologi juga diperlukan ya. Jadi nggak bisa dari satu ilmu aja, kayaknya mesti komprehensif ya. Jadi mungkin nanti saya juga kemarin bicara sama orang PU, dia masih ngebicarain untuk insinerator. Insinerator tuh apa? Ngebakar sampah. Iya. Gitu ya. Tapi nggak tahu tuh apakah populernya itu. Tapi beberapa kota itu udah pesen juga peralatan dari mereka. Kalau insinerator kan dia dibakar tinggi, ya. Udah jadi karbon. Kan dianggap nggak ramah lingkungan ya. Nggak ramah lingkungan justru polusi udara nanti. Ya, saya juga belum tahu ininya apa kedepannya tuh gimana. Cuma kemarin saya pas ketemu sempat ngebahas itu gitu ya, tapi nggak tahu kelanjutannya gimana. Akhirnya sampah tuh emang nggak bisa dipecahin kayaknya, atau belum bisa dipecahin. Bisa Mbak,
terlalu negara wait, negara mana ya di aku lupa, negara Swedia apa negara Skotlandia, pokoknya ada dianya gitu. Mereka malah mengimpor sampah untuk dijadikan listrik. Jadi negara-negara Skandinavia itu sudah ada yang mengembangkan pengolahan sampah yang bagus sehingga sampah menjadi listrik. Karena mereka kekurangan sampah, bayangin ada satu negara yang kekurangan sampah sampai dia harus minta sampah dari negara lain gitu. Dan itu bisa diolah menjadi listrik malah. Jadi bayangin betapa canggihnya, betapa canggihnya orang luar sana, sampah itu jadi harta, jadi bisa bikin listrik, sedangkan kita di sini menjadi masalah. Jadi ngegap banget gitu ya. Emang susah dulu, saya pernah ketemu orang juga di Bali ya, juga gitu suruh ngolah di Lombok, tapi nggak ada kelanjutannya juga. Nggak tahu terkendalanya di mana, saya juga harus lebih di dalamnya ya, mungkin ada aturan Pemda yang harus diselami dulu, atau teknologi yang cocok apa enggak, atau yang ramah lingkungan, atau yang pakai bakteri itu kan juga butuh penelitian ya. Terus belum teknologinya dia gimana ngawetin si bakterinya untuk diperbanyak ya. Emang complicated ya, kita kebanyakan orang jadi kebanyakan otak. Semuanya pinter. Bukan, aku bilang bukan masalah otak, tapi masalah goodwill Mbak. Di bangsa kita ini menurut aku goodwillnya yang jelek, nggak ada goodwill. Jadi yang seharusnya mudah menjadi ribet karena ada berbagai kepentingan duit misalnya di situ. Jadi hal-hal yang harusnya positif itu seperti kayak nggak bisa gitu, karena hal yang buruk itu ada duitnya, jadi hal buruk itulah yang dipilih gitu. Jadi memang goodwill sih Mbak, kita nggak kekurangan Mbak, kita nggak kekurangan orang pintar, kita tuh banyak banget orang pintar, tapi goodwillnya ada enggak? Aku bukan pilihan. Gitu, Mbak gitu guys. Jadi ngobrol-ngobrolnya seru kalau sama Mbak Mira. Mbak Mir, kenapa dulu tertarik juga selain ngambil kedokteran dasar kok ke hukum bisnis? Apaan sih Mbak Mira ini, terlalu banyak sekolahnya loh. Ini terlalu jenius ini Mbak Mira ini. Coba Mbak Mira diajakin ada IPA, saya mau ngambil hukum bisnis ya, terus ngajakin Mbak itu sekolah bareng. Aku lagi kalau ditawarin sekolah suka tertarik, langsung excited dia. Kalau kita kan langsung trauma Marisa kalau disuruh sekolah lagi, gue gitu ya maksudnya. Kalau Mbak Mira disuruh sekolah gitu. Terus gimana? Apa boleh dari eksak ke sana? Boleh Mbak, untuk semua jurusan. Ya, emang bisa Mbak? Iya, dulu kita dari TB ada berapa orang ya? Nggak ada matrikulasi tadi? Ada apa persamaan dulu gitu ya. Tapi dari TB dulu ada berapa orang gitu? 4 kalau salahnya di kelas. Terus akhirnya malah yang dari TB tuh udah ngambil hukum bisnis, ambil S1, S2, S3. Hukum. Bayangin udah S2 diambil, ambil S1, ambil S3 tuh Johan Cilalahi sama Sari Wahyuni. Kenapa tuh? Mungkin tertarik ya, menarik. Kita biasanya kan 2 tambah 2 4 ya, kalau 3 kali 2 6 udah pasti lah ya. Tapi kalau di ilmu sosial kan kayaknya banyak faktor. Ada ininya juga kayaknya ya. Ada seninya juga gitu. Mungkin itu yang bikin tertarik ya. Ya seneng juga gitu, jadi ternyata di luar ilmu kita tuh ada ilmu lain gitu yang menarik di luar ilmu biologi ya, ada hukum gitu ya. Serunya apa Mbak belajar hukum Mbak? Seru, dari kita nggak tahu apa-apa jadi ngerti, terus cara belajarnya juga beda ya. Banyak yang asal gula Jawanya dikurangi ya, pakai gula Jawa. Intermezzo tadi ada puding labu, aku bikinin puding labu, enak Mbak. Kalau buat aku enak sekali. Mbak Mira, kalau suami mah pengennya pakai gula aren, palm sugar. Yang itu yang apa? Enak apa namanya? Kalau kita kan pastel. Pastel. Kalau ini apa aja? Nggak tahu namanya. Jalan kote apa? Dibilang jalan kote juga isinya bukan jalan kote karena jalan kote apa isinya kan itu ya soun ya. Soun sama kentang sama wortel. Kalau ini kan isinya robut, ada robutnya.
Rebus tipis biar ada flavor aja. Pinter masak. Jadi pagi-pagi belum kesini aku bikin dulu, Mbak. Belum dicuci piring tuh, itu bekas-bekas wadah bikinnya kebiasaan. Pergi dulu, soalnya udah disuruh jam berapa, wah ini udah jam berapa ini gitu. Enggak, aku nunggu kan dari depan. Apa yang ini Miss Nun yang jadi interesting untuk Miss Nun mengisi kegiatannya masak, Baksos, masak, gitu aja. Nggak ada yang berarti sejak COVID ini. Jadi benar-benar yang merubah suruh hidup ya. istirahat banget sama Allah ya, suruh istirahat, harusnya kerja, harusnya ngajar, malah nggak bisa gitu karena COVID ini gitu. Jadi ya begitulah Mbak, tapi insya Allah lah nanti mudah-mudahan tahun depan bisa lebih Bikin baik. kelas dong di Jakarta misalnya. Tuh Mbak Mira nyuruh aku buka kursus di Iya, Jakarta, bikin di Jakarta, tempat udah ada, tempat apalagi pinggir jalan lagi ya. Hai, lihat dulu makanya ke rumah. Insya Allah Mbak. Kan mungkin nanti besok Bingung nyari muridnya ya kalau di Jakarta, soalnya nggak kenal siapa-siapa. pakai ini IG. IG ya. Kalau ibu-ibu tuh harusnya Teman-teman Mbak Mira tuh suruh. Jadi kalau mau keluar negeri udah bisa lah gitu. ini buat kita sendiri kan kalau belajar katanya menghindari kepikunan. Kepikunan. Ya. Salah satu yang paling bagus buat exercise otak adalah belajar bahasa. Selain matematika dan Quran, baca Quran, ya. iya, dan teka-teki silang. Gitu. Hari gini siapa yang masih pakai teka-teki silangnya, Mbak? Ibu tuh masih loh. Serius? Bahkan ada kompas tuh, ada kalau hari Sabtu Minggu kan ada yang di belakang tuh ada puzzle ya. Ya teka-teki silang ada kan? TTS. TTS dari ke mama masih kadang-kadang nelfon cucu, ini artinya apa gitu, nggak tahu nggak ini apa spesial loh, nelfon kita juga, mama berapa huruf mendatang, Ampun, serius Mbak? iya hurufnya apa aja mah. Mama tuh ini banget, usianya udah 90 tapi masih 90? masih ngikutin TV itu apa ya waktu itu, Saiful Jamil lah. Oh, up to date ya Terus kalau informasinya. cucu-cucu datang kan cucu-cucunya udah segede-gede Mia, udah pada kawin lah. Masih ngomong yang trendy gitu. Oh, bagus dong, dia berarti up to date ya. Iya, mama tuh masih lebih modern dari aku. Serius? Masih, aku mah udah nggak pernah ya nonton gosip-gosip di TV Aku nggak mau gitu kan. Mama masih tahu ini itu, yang gini yang gitu. Aku mah kadang siapa? Kadang aku suka tanya sama Desi, Des, itu siapa artis? Mama lebih canggih. Hebat ya. Itulah resep awet muda supaya bisa smart terus ya Mbak ya. Mama tuh gitu. Terus apa? Kata mama, hidup tuh harus diseneng-senengin walaupun nggak seneng, harus dibahagiain katanya walaupun nggak bahagia. Itu resep aku juga. Makanya Mbak Mira lihat aku ceria-ceria aja. Padahal banyak masalah loh Mbak, aku banyak masalah. Padahal kan kita kadang nggak bisa gitu ya, nyembunyiin gitu. Tapi kenapa kata mama bisa, pasti bisa. Katanya itu harus dilatih loh Mbak. Kayak gitu harus dilatih. Diseneng-senengin gitu katanya, Dibahagiain. Begitu kan moody banget tuh gitu ya. Ya, kalau aku sih mikirnya gini, kebahagiaan itu kan tanggung jawab kita. Apapun yang terjadi ya tetap aja berusaha bahagia, karena kalau udah terpuruk terus nggak bahagia ruginya 2 kali gitu kan. Pokoknya kalau aku sih prinsipnya usaha. Punya masalah, ditipu orang, laporin polisi, ya usaha aja dulu gitu. Hasilnya kan gimana Allah aja gitu. Yang penting usaha dulu gitu. Tapi ya nggak terlalu dipikir-pikirin juga gitu. Yang penting kan udah ada ikhtiarnya gitu Mbak gitu. Mbak Mira suka masak apa? Dulu waktu anak kecil sih masak aja kerjanya kan, kalau temen kan rumahku kan deket sekolah. Ya aku tuh selalu bikin nugget sendiri, bikin apa ya, puyonghai sendiri, simpan dari lemari. Jadi kalau anak-anak datang, teman-teman anakku datang, tinggal masak gitu, digoreng nih, makanan anak-anak makan. Bisa bikin nugget Mbak? Alah gampang. Gimana resepnya? Kan daging cincang ayam, ayam, kasih bumbu aja, terserah khusus mau bumbu apa. Aku biasanya suka
sedikit bawang putih, garam, merica gitu kan. Terus Nah kalau mau pakai keju boleh, enggak boleh. Terus nanti kan udah itu dikukus. nggak pakai terigu. Aku pakai telur itu apa? Ini pakai roti tawar campur sama telur. Aduk sama ayam itu kan kukus tuh di loyang. Jadi kalau udah matang diangkat, tunggu dingin dipotong-potong. Jadi pakai roti tawar yang dicampur sama susu, direndam terus diremet-remet sama ayamnya baru dikukus gitu. Pakai telur putihnya Pakai aja telur atau kuningnya? aja satu supaya apa? Cuma ngiket Ngiket. aja kan ya. Pakai yang kuningnya juga. Pakai kalau aku pakai. Terus nanti kalau udah dikukus dipotong-potong kan, udah dingin dikukus, ya, habis dikukus dingin dipotong-potong, terus digolerin di telur kocok, terus dikasih tepung panir, udah masukin di tupperware. Masukin deh kalau anak mau makan tinggal goreng. Gampang ya, praktis ya Mbak. Zaman dulu kan nggak beli-beli lah, mahal. Anak-anak sekolah. Mbak Mira itu merendah terus dia itu supaya dia bisa beli supermarketnya. Mbak Mir, ini kenapa sih low profile banget ketika orang lain Mbak ya baru punya gelang emas 1 gram aja udah aku baru beli loh. Mbak Mira itu ya, aku inget loh, aku boleh nggak cerita ya? Dulu pernah Mbak Mira minta tolong aku untuk bacain perjanjian sewa rumah yang di Pondok Indah. Oh iya. Ingat nggak? Bikin. Terus Mason sini deh kata Mbak Mira. Coba ini artiin, ini bener nggak sih? Koleksinya apa Bener nggak gitu? sih? Ya waktu itu inget nggak ya? Oh, iya Mbak, gini bantuin sama aku. Terus udah gitu beliau ngeluarin koper. Oh masih ingat, aku malah lupa. Diam dulu. Beliau ngeluarin koper. Koper ya, gitu. Pikir koper apa gitu. Ternyata apa coba? Isinya sertifikat properti mereka. Ngarang. Bohong banget Mbak Mira. Jadi Mbak Mira ini orangnya low profile banget. Mbak, itu namanya tawadu dalam Islam gitu. itu. Jadi itu salah satu karakter terpuji orang walaupun kaya tapi nggak sombong. Kan di atas langit masih banyak langit. Low profile aja. Aduh, jadi aku kalau mau sombong malu apa yang mau disombongin di depan Mbak Mira Apalagi gitu aku, loh. Aduh, bohong apalagi banget. Ya aku. mau lebih tinggi beliau gitu ya, harta Enggak apa juga. segala. Enggak. Pokoknya Sama kita sekarang semua Luar tuh biasa. nggak ada bedanya kok. Mbak itu belajar rendah hati ya istilahnya, bukan rendah diri guys ya. Itu belajar rendah hati itu gimana Mbak? Itu dulu Malu, ceritanya. bukan rendah hati, malu, masih banyak yang lebih, benar. Apalagi kita. Enggak, benar serius banyak yang lebih. Iya itulah orang berada tapi dia rendah hati itu seksi sekali loh Mbak. Seksi sekali loh itu beneran gitu loh. Hebat banget loh ini. Jadi ini bisa menjadi contoh Mbak. Karena aku baksos, aku kan menyasar juga pada karakter building. Jadi bagaimana kita menumbuhkan karakter yang baik gitu ya. Jadi menjadi contoh juga ini buat kita gitu. Gimana belajar tawadu rendah hati dari Mbak Mira. Bayangin sekoper segini kan tebelnya itu sertifikat properti semua. Pondok Indah loh. Yang nggak bohong, gue tahu banget. Terus yang ini nih apa? Yang di mana? Yang Batu Raden. Batu Raden itu punya ayah saya. Nah, tuh kan ngomongnya Batu Raden punya ayah saya. Tahu wisata Batu Raden ini ownernya nih. Itu punya papa dulu. Papa tuh Masih kan, Mbak? masih kan sekarang ditutup ya Pak. Sejak Covid itu nggak bisa lagi ke wisata sana. Jadi ya kawasan situ udah jadi sepi sekarang. Ya rumah juga udah nggak ada yang nunggu kan, nggak boleh orang seliweran, ya udah rada rusak juga. Kita udah pada pensiun semua sih, aku adik-adik segala ya. Jadi ya punya keterbatasan juga. Makanya nggak usah punya properti banyak-banyak. Jadi urusan ya Mbak ya? Ya jadi kita juga lama-lama kan nggak mampu. Nggak mampu ngurusnya karena nggak ada tenaganya kan. Nggak mampu juga keuangannya kan. Kita semua udah melemah ya. Apalagi zaman kayak gini. Dan itu butuh biaya maintenance ya Mbak ya. Terus mikir terus harus gini harus gitu juga lama-lama Capek. ya kalau udah tua habis energi juga ya. Capek ya. Jadi betul Mbak, kalau udah tua mendingan simpen cash aja ya. Nah mungkin itu yang banyak ya karena saya nggak punya banyak. Jadi ya sudahlah. Karena Kita kalau syukuri aja ya. kita punya kos-kosan
juga harus ada biaya ngebenerinnya gitu ya Mbak ya. Ya itulah. Tuh kan, Batu Raden aja punya keluarganya Mbak Mira. Siapa yang punya? Oh ini bukan. Ini kan mainan. Tuh. Apa hadiahmu dari Tuhan? Maksudnya hadiah buat kita dari Buat Tuhan. saya nih ada kan aku ikutan gitu. Cinta. Mbak, ada nggak sih hal lain yang pengen Mbak Mira capai dalam hidup lagi? Gitu. Pengen sehat aja. Pengen sehat. Sehat terus pengen bahagia gitu ya di Usia tua. Di usia tua tuh bahagia tuh kan macam-macam, bersama keluarga, teman, sahabat, lingkungan. Pengen bisa berbagi. Nanti berbagi di bakso aku ya. Ya, insya Allah. Gitu. Ya, kita kan rugi juga kalau kita jadi orang nggak berguna bagi orang lain ya. Buat apa? Tuh kan orang yang mulia di mata Allah tuh orang yang bermanfaat buat orang lain misalnya. Jadi jadikan diri kita itu banyak manfaatnya. Bukan dimanfaatin, beda lagi. Ya Mbak ya. Mbak Mir, setahu aku setelah Mbak Mira pensiun dari dosen, terus Mbak Mira kerja di laboratoriumnya. Aku Apa jadi swallow? pabrik agar swallow. Swallow agar-agar itu punya ipar ya? Iya. Punya iparnya Mbak Mira kan? Pabriknya. Iya. Nah itu Mbak Mira bekerja di bagian apanya sih? Lab ya, yang labnya. Meriksa apa sih Mbak kalau lab agar-agar Ya, gitu itu Mbak? tuh, Pengen tahu gitu loh gue. Kan harus sesuai sama gel strength-nya, ukurannya, kekenyalannya dan lain-lain. Terus kan harus ada standar yang diinginkan, kan ada standar internasionalnya, ada standar nasional, ya itu yang harus kita pantau terus. Tapi ada analisa juga pinter-pinter di situ juga. Udah lama, udah 10 tahun. 10 tahun di situ ya? Lama ya nggak terasa. Lama ya? Nggak terasa. Nah sekarang mau bikin lab genetik pula gitu. Karena sudah memasuki usia pensiun. Usia matang. Ya semua tuh kan kenapa ada masa pensiun, supaya kita lebih ada waktu untuk lebih dekat sama Allah. Setuju. Itu kan ya yang Setuju Mbak. kita mikirin lah apa Setuju. yang nggak duniawi banget. Betul. Gitu. Kalau ngejar dunia rasanya nggak habis-habis. Aku merasakan itu banget loh Mbak ketika kerjaan aku mulai berkurang gitu ya. Terus aku ngerasa oh ini waktunya buat aku lebih mendekat ke Allah, lebih mempelajari agama gitu loh Mbak. Benar itu. Jadi Mbak Mira, kapan kita belanja kerudung? Mbak Mira tuh tadi ngomong gini, Mbak Mira, Mister aku pengen deh berjilbab, tapi aku nggak bisa katanya. Apa gelungsur terus akhirnya dicobain pakai jilbab aku. Kata Mbak Mira kok bisa gitu. Nyaman nggak tadi? Nyaman, nggak punya dalaman. Nanti mesti pada suatu hari harus belanja sama Mister. Iya, ayo aku temenin. Jadi Mbak bisa aku tunjukin bahan-bahan yang dingin, nggak panas, nggak gerah gitu. Karena dulu aku Mbak trial and error banget waktu berkerudung itu. Bisa lepas-lepas, penitinya banyak banget. Pokoknya nggak ada yang ngajarin gue dulu tuh. Jadi benar-benar bisa sendiri aja berjalannya waktu, coba-coba. Jadi bayangin Mbak ya, dulu nggak bisa pakai kerudung kayak gini aku tuh dulu. Jadi pakai yang ninja itu. Terus aku pakai selendang kan, di bebet sana bebet sini. Jadi beraneka gaya lah aku tuh dulu. Bukan pengen sok gaya bikin ciptain gaya hijab, bukan. Saudara-saudara salah. Itu karena aku nggak bisa pakai hijab segi 4. Jadi mau pergi sejam sebelumnya tuh udah ribet sama kerudung. Ini gimana ya supaya nempel. Nah, tapi akhirnya kreativitas itu muncul karena keterpaksaan tadi Mbak. Jadi yang tadinya nggak bisa gaya-gaya akhirnya bisa bikin rumbe-rumbe di sini. Tapi sekarang tapi sekarang udah nggak mau lagi kayak gitu. Pertama karena nggak praktis, kedua waktu, pengen cepet aja kan kalau pergi tinggal brek. Nah sekarang untungnya dengan ada yang kayak gini tuh penahan ini, pakai yang model segi 4 dibagi segitiga ini tuh lebih kuat. Jadi nggak ada
melungsur itu udah bisa gitu loh mbak. Kalau dulu nggak bisa, aku nggak bisa banget. Ya. Nggak usah pakai cepol-cepol ya. Kalau cepol itu bisa pakai, bisa enggak. Yang penting kan ketutup di sininya kan. Kalau aku memang cepolan di sini karena memang rambut aku ikat. Tuh. Kayak gitu mbak. Ayolah mbak, nanti kapan ayo kita berhijab pria. Bisa pakai celana pendek terus ya. Celana pendek, kutek kan. Kutek kan loh Mbak Mira tuh. Aduh. Mbak Mira tuh hebat loh. Bisa merawat tangannya, dikutek-kutek segitu. Kalau aku malah aku sering gigitin gini gitu loh. Ini aku Kenapa? sering gigitin tuh nggak tahu, hobi aja. Tapi udah nggak ada bekas-bekas kucing. Iya, kucingku yang ini ngegigit juga mbak, tapi jarang. Kalau yang dulu kan Katisha, Cinmo itu memang penggigit, memang gemes gitu, gigitin tangan sampai beret-beret. Kok inget sih dulu? Kan dulu suka terus kena kutu ya, yang gatel-gatel. Kutu kucing. Nah, kucingku yang sekarang nggak ada kutu satu biji pun. Kenapa bisa? Nggak ngerti aku mbak. Ajal itu nggak punya kutu satu biji pun. Maupun dicari-cari sebadan-badan itu nggak ada kutu satu pun lewat. Kok tahu itu kutu apa enggak? Kan jalan kutunya itu kalau kucing itu mbak. Ada jalan-jalannya di badannya. Ajal tuh nggak ada kutu. Bersih banget. Bersih. Hebat tuh anak. Dulu bisa kan bawa sama kucing nggak ada kutu. Kalau apa? Tidur sama kucing. Ada kutunya. Katisha sama Cinmo itu berkutu. Terus gimana? Tapi dikasih obat kutu kucing kayak misalnya revolusioner gitu, dikasih di tengkuknya, ntar hilang gitu, hilang. Ntar datang lagi gitu ya terus. Tapi kalau Ajal ini mandi enggak, kutu enggak ada, aja nggak bang. Kok bisa? Nggak ngerti. Terus bulunya tuh pendek, jadi nggak bikin aku bersin. Kalau dulu kan Katisha bulunya segini bisa, jadi bisa bikin aku bersin waktu itu. Kalau sekarang aman, Jajal mah. Sehat lah kucingnya, alhamdulillah. Semoga kita juga sehat selalu ya. Iya, gitu ya mbak ya. Sehat, awet muda. Iya. Itu kulit mulus pakai apa sih? Enggak mulus, sudah Tunggu tua. ya, aku mau bongkar rahasia kemulusannya mukanya Mbak Mira, tapi aku nggak mau share. Jadi biar aku aja yang tahu. Aduh. Dah.